Nah memang kalau di Indonesia sendiri nih Ji, ini kan banyak nih model-modelnya kayak misalkan yang lain-lainnya tuh slot dan apa lain sebagainya. Menurut lu nih kalau misalkan kontes burung Gede-gedean? bukan ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat datang untuk para majikan duit di sana, melambai-lambaikan tangan, dada so imut deh kan. Halo. Luar biasa. Apa kabar semua ya teman-teman? Ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, dalam keadaan wangi. Terus lu gaya-gaya terus gitu. Nggak apa, lanjut. Ya, dalam keadaan yang sangat spektakuler. Mudah-mudahan kita doakan buat teman-teman juga ya. Dan juga jangan lupa udah mampir, udah klik juga nih subscribe, like, share, komennya, bantuin kita. Ya Allah, Jiji lu so imut banget. Lagi live kan. Iya, kalau di betul, TV betul. sebelah kiri itu. Betul. Oke ya, tidak perlu panjang kalam. Ya. Bahwasanya sekarang lagi viral banget nih. Bahkan dijadikan satu pekerjaan sampingan. Iya, udah lama sih mungkin sebetulnya. Udah lama banget. Emang ada berita-berita ini sangat banyak viralin di berita-berita dan segala macamnya. Kita akan ngebahas tentang yang namanya ikrar. Hah? Langsung begitu. Semua orang lamaran ikrar. Kagak, kita bahas tentang ini ya, suatu hal yang bisa dibilang kayak apa sih? Ngundi nasib. Iya. Nasib. Sebenarnya sih udah dari dulu ya. Betul. Yang dulu waktu kita kecil main tarik tali. Iya, tarik tali. Iya, tarik tali kan? Tarik tali itu kan juga termasuk sebenarnya. mengundi nasib juga. Betul. Iya. Itu kita akan membahas tentang judi ya. Iya, kalau misalnya lu apa namanya? AP. Belanja. Lu mikir dulu atau undian. Undian juga. Nomor undian sekian. Iya. Dapatkan door prize. Iya, misalnya kayak begitu. Tapi kalau itu sih enggak sih setahu gua. Ya hadiah kan? Karena kan emang dari awal tuh udah ditarikin dana biasanya. Asalkan memang orang mau niatnya beli barang, bukan niatnya mau ikut itu gitu, paham nggak? Oh iya. Dia ke toko itu mau beli barang dan kebetulan itu ikutan nggak apa-apa gitu. Ya memang itu apa ya namanya, sangat banyak, apalagi sekarang makin upgrade, ada online-nya juga ya kan. Iya benar, banyak banget sekarang kan, ada dewa petir sekarang. Zeus. Iya kan. Dewa petir. Sekarang tuh lagi banyaknya di situ orang-orang tuh. Dan Poseidon. Gua nggak tahu kalau Poseidon. Posauda gua tahu. Wah, itu tangga lu ya? Iya, kalau Posauda gua tahu. Nggak kenal Poseidon gua nggak tahu. Tapi kalau menurut lu sebenarnya apa sih yang orang cari dari hal itu gitu? Ya sebenarnya gini ya, yang gua lihat dari orang-orang di sekitar yang terjun gitu ke sana, dia itu sebenarnya awalnya coba-coba. Oh, oke. Itu mah orang jual ayam tiren. Iya, yang matinya keren. Oh iya bener. Jadi kalau mati gini. Pakai kacamata gitu. Iya. Berarti lo tiren nih? Enggak dong. Enggak ya. Kan jadi awalnya mereka coba-coba ya. Iya, terus habis itu ternyata dienakin sama itu. Jadi kayak misalkan dibikin menang, dibikin nambah duitnya. Untuk sekali 2 sampai 3 kali mungkin oke gitu. Iya sih. Menang. Nah, karena tingkat kekepoan di Indonesia ini, penasaran di Indonesia ini sangat besar, jadi sangat mudah sekali untuk ditarik menuju hal-hal seperti itu. Intinya sih ya satu, pengen duit dah. Intinya mungkin butuh duit. Butuh duit. Mah kerja, usaha. Iya, ya kan? Harusnya begitu. Atau minjem tetangga. Gak usah dibalikin. Jangan dong. Enggak, tapi memang itu berhubungan sama ada yang namanya dopamin. Pernah dengar nggak? Dopamin, iya. Dopamin itu zat di otak yang kadarnya akan meningkat kalau kita ngerasain sensasi yang menyenangkan. Enak, misalnya kita makan atau berhubungan seksual, itu meningkat tuh dopaminnya. Jadi memang di situ. Dan ternyata rahasianya adalah dopamin itu akan meningkat. Jadi sebelum ketika lu melihat kayak tandanya, jadi sebelum lu ngelakuin itu gitu, bukan pas menangnya.
Oh, jadi dia udah punya, ibarat katanya udah punya gambaran sendiri. Iya, jadi otak itu akan ngelihat suatu apa ya namanya kesempatan yang lu bisa dapat reward gitu loh. Oke. Misal nih, kalau yang udah edik banget ya, misalnya ngeliat situsnya aja udah rasanya pengen masang gitu. Iya benar. Dan itu yang bikin lu take action, Iya, dopamin itu, betul. bukan pas menang ya gitu. Berarti dopaminnya itu ya yang Iya. bikin bahaya. Dan bahkan sebelum take actionnya, jadi dia yang bikin take action bukan dapat ketika menang gitu. Sama kayak lu pernah ngerasain nggak? Lu pengen liburan nih, pas ngebayangin liburannya pasti lebih menyenangkan pas lagi liburan dibanding pas liburannya. Iya sih, pernah. Iya nggak? Pernah. Nggak, keseringan pasti gitu. Pernah. Semua orang pasti gitu. Iya. Gue bahkan bahkan lebih kayak gitu, maksudnya kayak lebih mantep. Ternyata pas udah hari H gue liburan, Biasa aja, nggak semenyenangkan waktu lu bayangin lah. betul. Sama kayak gitu pasti. Itulah dopamin membuat kita take action gitu bisa betul dibilang. sih emang betul. Jadi memang bagusnya, syukurnya juga ya. Alhamdulillah kita bersyukur juga sih Indonesia itu nggak termasuk negara-negara pemasok judi yang besar gitu. Karena memang gue sempat baca juga di CNBC negara top 5 yang ini judinya paling gede. Yang nomor 1 tuh Australia ternyata. Oh gitu. Australia itu sekitar 6,8 juta penduduknya itu dia berjudi. Hampir populasinya hampir 39% lah dari populasi Australia. Sepertiga berarti. Gila kan. Terus apa lagi? Amerika ada kan, ada Las Vegas di sana. Ini yang nomor kedua itu yang paling gede kedua ya. Nomor 2-nya itu Singapura. Oh. Nomor 2 Singapura, nomor ketiga Irlandia, nomor keempat Kanada, nomor kelima Finlandia. Loh, kok nggak ada Las Vegas, nggak ada ini? Nggak ngerti gue, karena tapi sekarang emang udah online sih. tiga negara belakangan ini ternyata memang yang gue baca-baca mereka pemerintahannya itu menyokong, dalam arti ngebantu, apalagi di Finlandia. Di Finlandia itu ada undang-undang yang membahas tentang permainan dan lotre. Jadi di situ nanti akan dialokasikan katanya ke seni, ke sekolahan, kayak gitu-gitu. Oh, keuntungannya maksudnya? Ya cuman ini kan gila aja lu pakai sumber yang ya mungkin kan peraturan beda-beda ya, dan juga mungkin budayanya beda-beda. Budaya, tapi betul. asal lu tahu kalau misalnya lu bermain itu ketika apa namanya lu menang pun itu sebenarnya dikasih sama bandar kan, banyak lah yang yang udah spill gitu di balik dapurnya seperti apa. Jadi di balik dapur. Iya, sebetulnya bukan lu emang menang dan beruntung lu jago, enggak, tapi dikasih supaya lu main lagi, dan ketika lu ibaratnya masang lebih gede, karena kan lu pasti menang, pasti aku pas lagi lebih gede masangnya, itu lu dikalahin. Akhirnya jadinya ruginya lebih gede gitu. Betul, itu udah sebenarnya judi itu permainan psikologi kalau menurut gua. Sama sistem. Iya, sistem, tapi maksud gua adalah si bandar ini mainin psikologi seseorang supaya lagi dan lagi. Iya, dan tadi berkaitan dengan dopamin tadi, karena ketika apa namanya pertama kali orang experience itu gitu, misalnya pertama kali main nih, terus dapet gitu kan, menang misalnya, itu dopaminnya pasti naik kan, senang gitu maksudnya. Dan ketika seseorang yang itu terus dia apa namanya masang lagi dan ternyata kalah, itu dopaminnya bakal turun dan ngerasain yang namanya frustasi. Iya pastilah, pasti kecewa dia. Dopaminnya ngedrop. Tapi ada lagi kasus yang kayak misalnya dia pasang nih misalnya, terus kalah, and then di akhirnya malah menang gitu, misalnya habis kalah menang gitu lah. Nah itu dopamin bakal naik lagi, dan seakan-akan otak tuh bilang kayak, tuh lihat kan gue bener, makanya besok lu ulangin lagi gitu. Seakan-akan otak bilangnya gitu. Itu ternyata di otak kita juga punya racun ya. Iya, karena tadi itu gitu emang. Iya betul, emang ada bisikan-bisikan halus. Iya, seakan-akan, bukan berarti dia ngomong, tapi karena dopaminnya naik lagi seakan-akan kayak gitu. Gue bener kan gitu. Iya, makanya lu besok otak ngomong lakuin lagi gitu. Bener. Nah memang kalau di Indonesia sendiri nih Ji, ini kan banyak nih model-modelnya, kayak misalkan yang lain-lainnya tuh slot dan apa lain sebagainya. Menurut lu nih kalau misalkan kontes burung gede-gedean? Bukan. ada juga. Kok gue jadi ke situ ya? Maksudnya kontes burung hias gitu misalkan. Nah, misalkan burung lovebird atau itu termasuk judi nggak sih? Setahu gue sih yang namanya kompetisi itu nggak masuk, setahu gue ya, karena kalau misalnya ibaratnya gini, hadiahnya kan biasanya dari sponsor tuh. Betul. Nah itu jadi dari sponsor tuh yang dijadikan hadiah misalnya gitu nggak apa-apa. Tapi uang pendaftaran dijadikan buat apa sih, akomodasi gitu. HTM itu ya? Iya, itu
gue tahu gue sih nggak apa-apa gitu, cuma mungkin ada yang lebih tahu lagi gitu. Kalau Jadi ini- kalau kompetisi nggak masalah sih. Kalau ini afiliator. Afiliator itu kan sistemnya dia kayak apa ya? Gimana sih sistemnya dia? Iya, dia pokoknya nanam duit nih. Sumpama nih lu afiliator nih. Lu punya suatu produk atau mesin atau apa segala macem yang di situ sumpama harganya 1 juta. Dan dia di mesin itu tuh bisa menghasilkan 100.000 per hari. Nah, gue kasih ke lu nih. Nih, tak 1 juta gue beli produk lu atau enggak gue beli mesin lu dari affiliate itu. Dari website sumpama. Udah, gue dari 1 hari itu dapat 100.000. Kalau misalkan sebulan, taruhlah 3 minggu. Oh, tapi pasti. Oh, kalau Pasti. itu gue belum tahu ya. Tapi setahu gue kalau yang pasti itu nggak bisa gitu. Karena setahu gue yang dalam Islam, tapi setahu gue nih itu harus hitungannya persentase gitu. Iya, betul. Iya, setahu gua juga Bukan gitu. nominal gitu. Heeh. Jadi misalnya lu sehari dapatnya 5% dari keuntungan misalnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah bilang sehari gope misalnya, itu nggak bisa karena kan orang pasti yang namanya Naik turun, usaha ya? naik turun. Iya, betul. Makanya biar adil di situ persentase. Setahu gue begitu. Iya. Tapi kalau teman-teman yang lebih tahu boleh nanti komen juga. Iya, gitu. betul. Coba kali aja model afiliatornya beda ya. Iya, gue juga nggak tahu sistemnya kan gitu. Tapi yang pasti untuk teman-teman juga mungkin yang nonton yang masih suka bermain seperti itu gitu. Tadi apa? Dewa petir. Iya, Dewa Petir. Dewa petir. Dewa Petir. Jadi hati-hati tuh kesambur nanti kalau kebanyakan main. Itu dopamin ya. Dopamin. Iya benar. Enggak, maksud gua hati-hati kalau yang main kayak gitu, bahwasanya lo harus paham kalau itu tuh tidak menambah rezeki lu sama sekali. Yes. Jadi bukan lu pengen dapet duit, bukan gitu, enggak. Karena yang namanya konsep rezeki itu dalam hadis Rasulullah kan ada wa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha. Artinya seorang manusia itu tuh nggak bakalan mati sampai rezekinya habis dikasihin meskipun terlambat datangnya. Nah, itu bunyinya ya kurang lebih begitu. Itulah konsep Jadi rezeki. nggak sama sekali nggak nambahin ini apa namanya rezeki lu gitu. Iya, betul. Malah justru di situ berpotensi untuk mengurangi. Enggak, berkurang juga enggak, cuma jadinya nggak haram. Nggak halal. Iya sih, benar-benar. Kalau lu pernah dengar ini nggak cerita yang paham. Sayyidina Ali sama seseorang yang dicuri gitu ya? Gimana tuh, Pak? Ini kan Sayyidina Ali lagi ke masjid. Hah? Terus keledainya dititip ke orang nih, ke orang laki-laki. Nitip dulu ya, gue mau sholat nih misalnya ke masjid. Nah, terus tali kekangnya tuh dicolong sama orang ini, dijual ke pasar 2 dirham. 2 dirham. Nah, terus pas Sayyidina Ali keluar, hilang nih gitu kan. Apanya? Tali kekang ini, Keledainya? keledainya nggak ada, talinya doang. Oke. Dijual 2 dirham sama yang tadi nyolong. Terus dia ke pasar mau beli lagi. Mau beli lagi, terus ketemu nih talinya. Nah, ini tali gua. Ini tadi ada yang jual 2 dirham, kata begini nih ciri-ciri segala macam. Kata Sayyidina Ali, demi Allah tadi gua mau kasih duit 2 dirham sebenarnya gitu. Oh, sebenarnya bakal dikasih. Iya, Tapi dengan cara yang nggak Halal. baik. iya. Dengan nggak baik, tetap sebenarnya 2 dirham itu Juga. bakal lu. Iya. Ya kan? Tergantung caranya, kalau mau sabar dikit. Tunggu Gitu. aja dulu ya. Iya. Tunggu dulu, dengan caranya Allah sendiri nanti akan mendatangkan rezeki 2 dirham tadi. Iya, sama Luar gitu maksud gua. biasa. Jadi kalau nih orang sabar mungkin nih Sayyidina Ali keluar dari masjid, dia dapat 2 dirham juga tanpa nyolong gitu. Iya, tanpa nyolong, tanpa menzolimi orang Iya, lain. betul. Ya kan, bener. Buktinya lu nyolong tetap aja dapetnya 2 dirham 2 juga. dirham, iya. Kagak lebih nggak kurang, tapi yang beda haram halalnya sama caranya. Jadi itu memang. nggak nambah sama sekali gitu. Iya, nggak nambah sama sekali. Sayang kalau nggak nambah. Iya. Minus. Jadinya Betul. dopamin. Min. Ya sebenarnya dopamin bagus, cuma kayak lu tadi makan kan dapat dopamin juga, tapi ini Iya. mungkin caranya. Iya, cara bekerja dopaminnya Iya, kurang baik. yang cara lu menambahkan dopamin itu gitu. Dopa plus pokoknya. Betul. Kan gue dobumin. Apa tuh? Kan dopamin ada. Dobumin apa? Oh, dopa. Domba kayak domba gitu, biar jelas udah jelas domba gitu. Oke. Masih ya. Bapak-bapak banget ya. Iya. Oke, lu girang banget. Ya, jadi maksud gua teman-teman harus paham itu, bisa jadi lo hari ini menang, tapi besok-besokannya emang lu nggak dapat rezeki lagi. Dan kalau lu emang sabar, besoknya dapat rezeki yang sama tapi kan halal. Caranya halal. Iya, Itu dia. Entah ada Luar biasa. objekan, entah apa kan kita nggak ada yang tahu. Tapi intinya adalah orang nggak bakal mati sebelum rezekinya semua dikasih. Hatta Gitu. yustaghfarizquhu ya. Iya.
Jadi itulah. Jadi kalau misalnya kita emang lagi apa ya misalnya mungkin nggak ada duit gitu ya, ya sabar aja. Tapi ikhtiar gitu maksud gua dengan cara yang baik. Ya kalau ini deh minjem nggak apa-apa deh gitu. Dalam Iya. arti cuman harus diganti ya. Harus diganti, Iya, karena bisa dibawa sampai mati kan. Jangan lu nyolot malah gitu Oh, maksud iya, gua. iya. Ntar yang ada lu nyolot gitu. Iya, iya. Man gua belum. Iya benar. Kan utang berapa misalnya 100.000 gitu. Ih ilah lo gua bukan ngecilin rezeki ya, cuman ya insya Allah bisa dah gitu. Iya benar. Gitu Pak Denny. Benar. Jadi itulah kalau bisa ya udahlah berhenti gitu ya. Maksudnya itu bikin gitu. rugi juga gitu. Iya taruhan balapan, taruhan bola. Oh iya benar. Banyak banget kan. Bahkan ada yang taruhan sama dokter. Bapak, anak saya laki apa cewek gitu. Wah bukan itu nanya. Gua geplak lo. Maksudnya dia gocap-gocap misalnya. Iya maksudnya nanya Ji. Itu kan ada itu tuh ronsenan tuh. USB. USG. USG, iya USG. Oh USG bener ya, salah gua. Iya itu kan udah bisa, maksudnya si dokter ini kan memang di faknya ya, maksudnya Iya. di bidangnya. Itu nanya, bukan anak gua lagi perempuan. Ayo. Iya bisa taruhan. cepet-cepet. Kagak lah. Gila lu. Terus kalau misalkan gua salah, ya udah ganti laki. Oh iya bisa diganti nggak ya? Ah gitu gimana lu? Dipotong. Aduh gila abis. Ya itulah pokoknya intinya sebenarnya kalau itu cuman apa namanya rugi doang lah kalau misalnya teman-teman main yang dengan Dewa Petir itu kan. Kalau kata Bang Haji kan menjanjikan kemenangan, terus ujungnya apa tuh? Itulah pokoknya dengerin sendiri lah itu. Lagunya gue nggak hafal. Tapi ini cuma menjanjikan kemenangan doang tapi boncos. Kayaknya gitulah penafsiran lagunya kalau nggak salah. Iya, betul. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman semua di episode kali ini. Terima kasih juga buat yang semuanya udah nonton, dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan sebar videonya sebanyak-banyaknya supaya ada manfaatnya, dan kurang-kurangi untuk mengundi nasib teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.